Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan dengan rasa kerinduan yang begitu mendalam, seperti rusa yang rindu akan air. Demikianlah kita merindukan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setiamu yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang menopang kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau segalanya bagi kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Aku hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Sekali berkatakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu menyembahmu. Engkau dan perisaiku kepada Raku berserah. Kau Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kau Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepada
ragu berserah. Aku Tuhan pasrah, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya Kau segalanya bagi kami. Kami menyembah Kamu. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Menyembah meninggikan namamu. Yesus Tuhan, Bapa Engkau Allah yang segala hal. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan.
Kami menyembah, kami dan hanya Engkau yang paling dipuji disembah. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Engkau segalanya, Kau yang berarti dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, mulia, mulia, mulia. Hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Hanya Engkau. Kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Terpuji. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Melekat kepadamu seumur hidup kami. Biarlah kami di dalam-Mu dan firman di dalam kami. Kami tinggal padamu dan kasih-Mu di dalam kami. Haleluya, haleluya. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Hanya di dalam Engkau kami tenang. Walau bumi bergoncang dan bergelora, kami mau terus tinggal di dalam-Mu.
Walau 1000 rebah di sisi kiri kami dan 10.000 rebah di sebelah kanan, kami mau tetap berdiri teguh di dalam Engkau yang menopang kami. Sebab Kau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji, Kau yang selalu ada dalam hidup kami. Kau yang tak pernah tinggalkan, yang tak pernah biarkan, Kau tetap ada selamanya, selamanya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali mereka katakan walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu setia sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Amin, amin, amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan.
satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan di dalam Engkau bagaikan saut, sehingga membuat kapal kehidupan kami tidak terseret oleh arus dunia ini. Tapi kami boleh tetap berpegang teguh kepada setiap janji-janji firman. Sebab janji firman-Mu ya dan amin. Untuk kami pegang teguh dan kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Sebab di pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu. Simpan dalam hati kami. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Terima kasih Pak Heri, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Ya, pagi hari ini kita sudah sampai kepada bacaan kita, yaitu dari surat 2 Korintus pasalnya yang kedua. Saya bacakan ya, nanti saya akan bagikan dalam beberapa perikop. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku. Ayat yang ketiga. Dan justru itulah maksud surat ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Ayat keempat, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ya, kalau kita baca dari perikop ini, ya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ya ini bagaimana eh, Paulus menuliskan surat, ya sebagai seorang pelayan Tuhan, ya bagaimana dia mengasihi jemaat, ya bukan hanya dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi juga saat harus bagaimana menegur, ya bagaimana dia juga menahan diri, ya karena kita tahu bahwa kalau di dalam suratnya yang pertama, maksudnya dari surat 1 Korintus, ya kita tahu bagaimana ada begitu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Ya, jadi seperti yang Pak Heri pernah sampaikan bahwa surat Korintus ini, ya sebenarnya surat 1 Korintus itu sebenarnya surat 2 Korintus ya. Karena surat yang pertama itu memang yang pernah hilang ya katanya memang dalam sejarah karena pertama mungkin dituliskan eh, terlalu emosional begitu ya. Sehingga kita tahu bagaimana respon dari jemaat di Korintus ya. Jadi kalau surat pertama itu lebih banyak berbicara bagaimana cara jemaat itu hidup. Jadi Paulus mengajarkan ya bagaimana harusnya jemaat itu hidup. Tetapi di suratnya yang kedua itu justru mereka mempertanyakan gitu ya. Seperti apa Paulus itu begitu ya. Jadi kebalikan. Nah, jadi kalau kita baca di sini ya eh, dikatakan bahwa Paulus ini tidak ingin datang lagi dengan suasana yang apa
menyakitkan gitu ya. Tapi dia ingin justru menghibur, dia ingin lebih memberikan sukacita kepada jemaat ya dari semua permasalahan yang ada. Ya, karena sebenarnya tadi dikatakan bahwa dia pernah mengalami kunjungan yang menyakitkan. Ya, artinya di sini Paulus justru memilih surat dengan air mata. Ya, jadi tanda tanya juga ya kok jadi seorang gembala kok jadinya kok nangis begitu ya. Dan bukan dengan data langsung ya, tapi dia menulis surat begitu ya. Kita tahu bahwa Paulus memang sebenarnya pernah hidup sekitar 1,5 tahun ya kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi ya, di kota Korintus ya. Nah terus setelah itu memang mereka mendapat laporan dari keluarga Chloe ya, yang menyampaikan bagaimana perkembangan dari dan pertumbuhan iman daripada jemaat-jemaat yang ada di sini di Korintusnya. Nah, kemungkinan juga memang pada waktu surat itu ditulis ya mungkin ada juga orang yang eh, menyerang Paulus ya, yang menyerang secara terbuka, dia tidak tunduk kepada otoritas Paulus ya, dan bahkan mungkin ada jemaat yang apa tidak membelanya, makanya dia katakan dia seperti sedih sekali hatinya ya. Namun dia terus berusaha dalam surat ini menjaga suasana untuk eh, tidak apa menjadi suasana tidak menjadi tegang begitu ya. Jadi keinginan Paulus itu sebenarnya dalam surat ini ya, ini ingin menegur dengan kasih ya, supaya eh, jemaat yang tadinya menentang Paulus itu tidak menjauh ya dengan cara bagaimana? Dengan cara membagi sukacita, bukan apa memperpanjang perselisihan ya. Kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan yang sudah pernah kita baca bersama-sama itu adalah masalah seperti percabulan ya, bagaimana di 1 Korintus pasal 5 disebutkan bahwa ada perilaku yang tidak normal dari seorang pria yang hidup dengan istri dari ayahnya. Ya, di sana bagaimana Paulus menegur dengan sangat keras ya. Terus ada juga toleransi eh, apa dalam ibadah ya. Jadi ada sebagian pandangan jemaat di situ mengatakan bahwa kalau kita sudah hidup di bawah kasih kasih karunia, jadi nggak perlu lagi legalistik ya. Jadi kebablasan begitu ya dengan kasih karunia yang ada. Jadi eh, sebenarnya gereja ini berdosa bukan karena ketika melakukan dosa, tetapi eh, ketika gereja itu membiarkan dosa itu merajalela begitu. Ya, tidak melakukan disiplin gereja seperti apa yang diinginkan oleh Paulus itu kan seperti kalau jemaat tidak tidak apa tidak disiplin ya bisa dikenakan indisipliner ya. Jadi mengeluarkan mereka dari persekutuan ya. Makanya dikatakan serahkanlah orang itu kepada iblis kalau kita baca dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang kelima ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ada pertobatan ya. Nah, jadi memang Paulus itu adalah seorang yang mengasihi jemaat. Jadi bukan hanya dalam kondisi yang baik saja, tapi dalam kondisi yang harus menegur, ya, harus menangisi, harus menahan diri demi pemulihan ya. Di pasal yang keempat dikatakan surat Paulus ini mencerminkan kasih dan kepedulian. Jadi suratnya ini sekalipun keras, tapi di situ juga dia mengatakan bahwa dia menuliskan suratnya yang kedua ini untuk mencerminkan kasih dan kepedulian yang mendalam terhadap jemaat di Korintus. Jadi bukan ingin membuat mereka bersedih, tetapi menunjukkan betapa besarnya kasih kasih dari Paulus itu ya kepada jemaat. Ya, kita baca di ayat yang kelima saya bacakan ya judul perikopnya harus diampuni orang yang bersalah. Ayat yang kelima, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan hatinya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu, ayat ke-8, aku menasihati kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu.
Ya, jadi di eh, ayat yang kelima ini, ya, eh, ini bicara tentang disiplin. Tadi sudah disebutkan mengenai disiplin, ya. Bicara tentang pengampunan, ya. Nah, kalau di ayat ketujuh dikatakan bahwa Paulus itu menekankan pentingnya mengampuni orang yang telah berbuat salah, ya, agar mereka tidak terpuruk dalam kesedihan yang berlebihan, ya. Di ayat 7 tadi dikatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ya, di ayat yang ke-9 dikatakan surat ini juga berfungsi sebagai ujian bagi jemaat Korintus untuk menunjukkan ujian ketaatan mereka dalam mengampuni dan mengasihi satu sama lain, ya. Terus di ayat yang 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga, sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus diampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya, ya, ketika, sorry ya, sampai di situ dulu, ya. Jadi kita lihat ya, dari suratnya yang pertama itu, ada jemaat yang berdosa, ya. Nah, terus diberi apa? Sanksi, ya. Artinya tujuannya adalah supaya mereka bertobat. Nah, tetapi dalam perkembangannya itu justru mereka tetap dijauhi. Jadi hukuman tanpa akhir, ya. Karena apa? Karena mungkin, ya, kalau kita lihat di masa-masa kini banyak juga sebenarnya, ya, maaf kata, gereja itu yang memberi sanksi, ya, tetapi sanksi ini nggak ada akhirnya gitu, ya. Jadi maunya dihukum dihukum terus. Karena apa? Karena kadang gereja merasa bahwa takut gereja dilihat lemah gitu, ya, dilihat gereja ini lunak sekali. Nah, padahal kalau orang yang sudah bertobat dan kita tetap menghukum mereka, ya, kita sebenarnya sedang melakukan apa yang si jahat itu suka. Ya, artinya dikatakan Paulus memperingatkan jangan sampai iblis mengambil keuntungan. Ya, ini eh, apa yang dituliskan Paulus ini kadang sering kali bertentangan dengan akal sehat kita, ya. Karena apa? Karena setiap hari itu kita kan selalu baca berita, ya, media sosial, ya. Kalau orang sudah salah, salah lah selamanya, ya. Jangan kasih kesempatan. Jangan kasih kesempatan dia menjadi pemimpin, begitu, ya. Pokoknya setiap hari kita dicekoki dengan informasi-informasi bahwa kalau orang sekali salah, salah gitu, ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, apa yang Paulus sendiri kok Paulus begini, ya. Bukankah baik harusnya, ya, kalau orang sudah salah, ya, janganlah dikasih kesempatan begitu, ya. Tetapi sekali lagi, ya, Paulus bukan hanya ingin menghukum, tetapi ini bicara tentang bagaimana memulihkan orang, ya. Artinya orang yang sudah salah, sudah ditegur, ya, dia mengingatkan berilah kesempatan kepada mereka, gitu, ya. Artinya harus ada rekonsiliasi, ya, jangan sampai dikatakan iblis itu mengambil kesempatan, ya, sehingga orang yang sudah dapat hukuman jadi tidak tidak ada kesempatan kedua, ketiga, begitu, ya. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Eh, saya lanjutkan, ya. Eh, di ayat yang ke-12, ya, saya bacakan, ketika hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ayat ke-14, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah.
Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara bagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ya, di ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa Paulus itu pergi ke Troas. Ya, jadi eh, dikatakan bahwa pintu pelayanan terbuka. Nah, tetapi kok ini kan kesempatan ya, ini kesempatan emas gitu ya. Karena di Troas itu eh, kita tahu bahwa Troas itu adalah tempat yang sangat strategis ya kalau kita baca dari peta itu ya bahwa ini adalah tempat yang sangat penting. Jadi ketika pintu pelayanan itu terbuka, biasanya itu adalah kesempatan emas ya untuk orang masuk ke sana gitu ya untuk membuka pelayanan. Tetapi Paulus ini sepertinya tidak tenang gitu ya. Maksudnya Paulus tidak bisa fokus kepada pelayanannya karena pikirannya selalu dipenuhi dengan rasa cemas ya. Karena apa? Karena kita tahu bagaimana Paulus itu menunggu seorang menunggu dari Titus ya, seorang ayah yang menunggu kabar baik di mana kita tahu bahwa Paulus itu mengutus Titus untuk mengamati jemaat yang ada di sana ya. Artinya ketika Titus ini salah satu messenger ya, mungkin dia mengirim surat ke sana dan dia juga uh, membantu jemaat di sana untuk setiap permasalahan yang ada ya. Apakah jemaat dengan segala permasalahannya setelah diberi surat ya dinasihatin itu apakah mengalami pertobatan ya. Nah, ini kan unik sekali ya hubungan antara Paulus dengan Titus ya. Jadi kalau di Perjanjian Lama kita melihat bagaimana pemuritan yang dilakukan oleh Musa kepada Yosua, di dalam Perjanjian Baru itu Paulus memuridkan Titus dan eh, Timotius ya. Dan kita tahu bagaimana Titus pada saat itu dipercayakan ya untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, tetapi kita tahu bagaimana hati Paulus ya, bukan saya bilang dia sebagai manusia biasa juga bisa sedih, bisa nangis, enggak ya, tetapi ini menunjukkan bagaimana dia lebih fokus bukan hanya apa ya, kebanyakan orang sudahlah kalau sudah ini ada masalah kita ini aja lah kita buka pelayanan yang baru aja lah kita fokus aja kepada yang pelayanan yang baru jangan jangan terlalu fokus dengan yang lama. Nah tapi di sini Paulus menekankan kembali ya bagaimana hatinya juga tidak bisa fokus ya ketika masalah jemaat yang ada di sana dan dia masih menunggu berita dari Titus ya tetapi Titusnya nggak nyampe-nyampe gitu ya artinya dia merasa bersedih sekali ya ini pelajaran yang bagus juga ya artinya eh, jadi tidak hanya fokus kepada pelayanan baru, tetapi apa dia menginginkan rekonsiliasi sebenarnya ya. Jadi jemaat yang khususnya yang awal-awal itu menentang dia, yang diberi sanksi ya. Tadinya kan mereka memang nggak memberi sanksi, tetapi dalam suratnya itu Paulus bilang supaya beri sanksi gitu ya. Nah dia ingin ya dia rindu supaya ada rekonsiliasi dari semua jemaat ya. Artinya bukan saja sudah dihukum, tetapi ada pemulihan di situ ya. Jadi dia tidak hanya ingin hanya satu orang saja yang dipilih yang sudah menang, yang salah ya sudah enggak, tapi ini dia ingin secara komunal ya, secara komunitas ada pemulihan di situ. Ya, jadi tidak cuma satu sisi tetapi ada pemulihan mereka yang memang dari awal sudah mengikuti dan tunduk, tapi ada juga yang tadinya menentang supaya ada rekonsiliasi di situ. Ya. Nah, itu yang kita tahu bagaimana rekonsiliasi ini memang nggak mudah gitu ya. Ini memang sulit ya. Dan eh, dia bagaimana Paulus menangani hubungan yang antara jemaat yang ada di gereja Korintus ya. Dia terus berharap supaya Titus dapat memberikan laporan ya supaya apa eh, supaya dia bisa tenang gitu ya berangkat ke Troas ya supaya pelayanannya juga dia bisa lebih fokus ya. Nah, di ayat 14 ya kita mendengar berita kabar baik ya. Jadi Paulus yang tadinya eh,
apa melihat bahwa di pasal yang ke-14 ini melihat mengakhiri sebagai gambaran dari kemenangan Kristus, ya. Ia menyebut pelayanan Injil itu sebagai bau yang harum, ya. Artinya Paulus yang tadinya gelisah, yang tadinya emosional menunggu kabar itu, nah, tiba-tiba di ayat 14 ini sepertinya hatinya meledak dalam pujian. Ya, artinya ini seperti seorang jenderal yang menang perang lalu diarak masuk ke dalam kota begitu ya. Di ayat 14 dikatakan Paulus itu bersyukur kepada Allah yang selalu membawa mereka di dalam kemenangan melalui Kristus, ya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, mereka tetap berada dalam rencana Allah. Ya, ayat ke-15 sampai dengan 16 juga dikatakan Paulus ini menggambarkan bahwa mereka adalah bau harum dari Kristus, ya. Eh, yang memiliki makna orang yang diselamatkan, ya, dan yang binasa ini menunjukkan tanggung jawab mereka dalam menyampaikan kabar baik. Ya, jadi seperti bau harum dari Kristus itu adalah Paulus menggambarkan diri mereka sebagai bau yang harum dari Kristus, ya, yang menunjukkan adanya perubahan, ada dampak yang luar biasa yang positif di tengah masyarakat, khususnya jemaat yang ada di Korintus, ya. Di ayat ke-14 ke-17 juga Paulus menegaskan bahwa mereka tidak mencari keuntungan dari firman Allah, ya. Jadi ini sebuah argumentasi dari Paulus, ya, ketika orang mempertanyakan Paulus, karena kita tahu di situ banyak sekali aku ini dari apa aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Petrus, aku dari golongan Apolos, ya. Karena yang sangat kental pada waktu itu mereka mempertanyakan siapa Paulus ini, ya. Karena dia bukan rasul langsung dari Tuhan Yesus, karena Paulus kan sebenarnya memang tidak pernah eh, eh, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti 12 murid yang lain, ya. Nah, makanya dalam surat-suratnya Paulus sering menuliskan ini dari Paulus murid Yesus, ya, supaya dia nggak dicurigai, dia benar-benar sungguh-sungguh murid dari Tuhan Yesus, ya. Jadi eh, dia menegaskan alasannya, argumentasinya bahwa dia menyampaikan kabar baik itu dengan hati yang murni, ya, sehingga kita tahu pada waktu itu kan banyak sekali eh, filsafat-filsafat, ya, jadi mereka orang filosof-filosof sana pada saat itu kan mencari keuntungan. Jadi orang di sana itu sering mendengarkan kata-kata bijak, tapi mereka meminta bayaran yang cukup tinggi. Ya, jadi memang kalau orang Romawi pada waktu itu, termasuk orang Yahudi pada waktu itu, mereka senang sekali, ya, filsafat-filsafat, hikmat-hikmat yang mereka dengar. Nah, tetapi kembali lagi bahwa Paulus, ya, tidak menerima upah, ya, dari atau mencari keuntungan dari dia menyampaikan, memberitakan kabar baik ini, ya. Dikatakan bahwa dia menyampaikan firman Tuhan, kebenaran itu dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, ya. Jadi sekali lagi perikop dari surat 2 Korintus pasal yang kedua ini mengajarkan bagaimana kita juga jangan memandang orang yang pernah bikin salah di gereja selamanya dia salah gitu, ya. Beri kesempatan kepada dia untuk bertobat. Kita lihat, ya, bagaimana Tuhan lebih menginginkan rekonsiliasi antara mereka yang eh, tetap bertahan dengan iman, mereka yang tetap hidup benar, dan mereka yang salah juga harus harus pulih gitu, ya. Karena itu yang Tuhan inginkan, ya. Mungkin itu dari saya, Pak Heri. Saya serahkan kembali kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan. Tentu ini hal-hal yang juga memang harus dilakukan di dalam bergereja hari-hari ini. Ya, secara khusus apa yang terakhir tadi Pak Yosia sudah sampaikan, mengampuni dan memberikan kesempatan. Bahkan kalau kita mengingat kembali apa yang Yesus ajarkan menghadapi manusia-manusia seperti itu, ya tegur empat mata, kalau nggak bertobat, tegur memanggil 2-3 orang saksi. Kalau nggak ya tegur di depan jemaat. Dan kalau memang nggak bertobat ya anggap saja mereka tuh memang seperti pemungut cukai, orang berdosa. Nah, memang seperti yang Pak Yosia tadi sampaikan,
Ini kan surat ungkapan hati Paulus, kesedihan sebagai seorang pemimpin yang mungkin di sini jiwa gembalanya muncul. Walaupun kita kan memang tahu Paulus itu basicnya memang rasul. Ya makanya nanti kalau kita baca di surat Efesus kan kita baru tahu ternyata memang untuk membangun satu jemaat sampai menjadi jemaat yang dewasa itu kan memang 5 jawatan itu memang harus berfungsi. Nah, memang sebagai rasul, nah itu kan memang sebuah tugas yang berat. Kalau Bapak Ibu seorang kontraktor bangunan, pasti akan jauh lebih mengerti tentang analogi membangun sebuah rumah. Yang paling sulit itu adalah membangun fondasi. Mulai dari mengenali kontur tanah, struktur tanah, pakai fondasi yang seperti apa, cara seperti apa. Kalau bangun di atasnya itu sebenarnya udah tinggal gampang, patokannya sama gitu, susun batu, naik tiang, atap. Nah, tetapi kalau untuk membangun fondasi itu kan nggak mudah, harus membongkar dulu tanah yang ada, yang mau dibangun. Nah, jenis tanah yang ada itu kan beda-beda. Kalau yang lembek, rawa harus seperti apa. Kalau itu batu-batu cadas harus seperti apa. Jadi memang paling dalam sebuah pembangunan itu justru membangun fondasi yang kadang membutuhkan waktu paling lama. Nah, kita tahu basic Paulus itu kan rasul dan dia harus membangun fondasi yang kuat. Ya, seperti yang Pak Yos tadi sampai Rasul Paulus harus sampai 1,5 tahun tinggal di situ dan dengan kondisi jemaat yang Korintus memang wah dengan background masa lalunya yang amburadul kacau balau sehingga ya seperti Pak Yosya katakan di awal tadi ketika Paulus datang ya Paulus sampaikan bahkan ketika dengan surat-suratnya ketika dia dengar wah sebagai rasul dia kan langsung tegas disikat lah kalau zaman sekarang dengan pengajaran-pengajaran yang benar tapi itu tadi kadang kan disalah mengerti. Nah, jadi ini sisi melo, sisi gembalanya Paulus ya jadi keluar juga walaupun dia memang seorang rasul. Nanti kita pernah baca ayatnya eh, jangan ada orang nganggap aku ini cuman keras kalau di surat, tapi kalau ketemu lembek. Nah, jadi apa sih yang Tuhan ingatkan secara pribadi ya bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi pemimpin lah khususnya ya. Kadang memang serba susah kita ini jadi pemimpin kan. Kadang disalah mengerti. Nah, ini kan kegalauan dari Paulus. Tujuan Paulus sih nggak mendukakan mereka. Tapi sebagai rasul yang kalau kita baca di 1 Korintus 3 yang meletakkan dasar, ya aku harus meletakkan dasar yang benar, yang kokoh, yang kuat. Sehingga kalaupun nanti ada masalah dalam jemaat itu, ya jemaat itu akan menjadi jemaat yang kuat. Makanya ada ungkapan-ungkapan yang seperti Pak Yosef katakan di surat yang pertama itu tegas. Sehingga Paulus pun ngomong pada waktu itu, aku nggak bisa ngomong dengan kalian seperti manusia rohani, tapi dengan manusia duniawi karena memang pikiran mereka masih pikiran duniawi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk membangun itu kan sebelum fondasi ditetapkan dengan pola seperti apa kan harus mengenali dulu kontur, struktur, kondisi tanah di mana kita mau bangun. Nah, jadi hari ini ya Paulus menuliskan dengan bercucurkan air mata, dengan tekanan, kesesakan ya, lebih tepatnya itu kan kalau bahasa Inggrisnya affliction dan anguish, bukan cemas, bukan kekhawatiran, bukan cemas khawatir karena ketakutan, bukan, tapi karena itu tadi beban moral lah kalau saya boleh pakai istilah gitu. Padahal seperti ayat yang terakhir yang dia tulis, kami ini menyampaikan itu nggak cari untung. Kami ini menyampaikan itu dengan tulus, dengan murni, supaya kalian tuh benar-benar jadi jemaat yang kuat. Nah, tapi kadang kan bisa disalah mengerti Bapak Ibu. Ketika kita dengan tulus, dengan murni, bukan mau cari keuntungan. Kalau mau cari keuntungan kan ya kita okekan aja semua mana yang menyenangkan. Yang penting aku dapat
untung, aku aman, ya terserahlah, risiko kalian tanggung lah, mau robo-robo lah, mau ancur-ancur lah, nanti itu urusan kalian nanti lah. Yang penting aku nggak melukai hati kalian. Nah, inilah kegalauan hati Paulus sebagai seorang rasul, tapi di sisi kedalamnya dia juga seorang gembala yang mau jemaat itu menjadi kawanan domba yang bisa digembalakan. Jadi ya, inilah dinamika kehidupan kekristenan. Jadi ya mari Bapak Ibu kita juga terus belajar, apalagi kalau sudah di level pemimpin, yang kalau bisa disalah mengerti, yaitu hal yang normal, hal yang wajar. Tapi ya bukan berarti terus akhirnya kita bermanuver, hanya pokoknya sekedar menyenangkan, ya sudahlah, yang penting aku nggak diserang balik lah. Kan nggak seperti itu juga Bapak Ibu. Walaupun tentu kita juga nggak jadi pemimpin yang otoriter tentunya. Kita belajar dari Paulus kan. Akhirnya Paulus juga merasa, oh mungkin aku terlalu keras ya, aku terlalu tegas ya. Nah, tapi aku mau ketika aku datang lagi ya kalian nggak berduka. Nah, seperti itu. Jadi ya, mari terus bertumbuh di dalam pengenalan dan pemahaman. Jadi sekali lagi ketika kita baca firman, renungkan firman, saya percaya ada banyak hal yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau kita bacanya seperti apa yang kita lakukan dalam 4 tahun ini. Tiap hari satu pasal. Jadi benang merahnya, role-nya kita jadi tahu semua. Dan kita pahami, tentu bisa diaplikasikan. Oke, itu saja sih yang saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Yosia untuk apa yang disampaikan. Oke, saya kembalikan kepada kau Joni. Silakan kalau ada yang mau menambahkan juga. Silakan Siapa yang Kau Buya. berdoa? Oke, silakan kau Buyo berdoa, nanti Pak Yosi yang tutup dengan doa. Oke, terima kasih untuk pagi ini kita mau berdoa syafaat ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini ya Bapak. Kami bersatu hati mau berdoa buat Pak Yosia yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Lewat firman-Mu pagi ini, terus Engkau pakai hidupnya untuk menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Beri dia hikmat marifat, sehingga apa yang keluar dari dia bibirnya terus memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga orang boleh datang kepada Engkau lewat Pak Yosia dan keluarga besarnya ya Tuhan. Berkati juga istri dan anaknya ya Tuhan, usaha pekerjaannya, pelayanannya, dan semakin Engkau perbesar kapasitasnya di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Bapak terima kasih Bapak pagi ini kami juga bersatu hati mau berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kesehatannya Tuhan. Semakin hari, semakin Engkau maksimalkan, Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan. Beri hikmat untuk setiap dokter, para medis, perawat yang menanganinya. Sehingga Tuhan, dia boleh pulih ya Bapak. Berkati juga setiap obat-obatan, vitamin, makanan, minuman, atau tindakan kemoterapi atau apapun juga ya Tuhan. Sehingga Tuhan semua itu mendatangkan pemulihan bagi sel-sel yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau juga boleh pakai hidupnya untuk boleh menjadi saksi bahwa bagi Engkau Tuhan, bahwa Engkau baik, Engkau menolong kehidupannya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, usaha pekerjaannya Tuhan. Ada kasih karuniamu, ada kemurahan-Mu tercurah dalam kehidupan Ibu Dorcas Tuhan. Bapak terima kasih pagi hari ini kami juga mau berdoa bersatu hati buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan-Mu bagi kesehatannya. Semakin hari dia semakin pulih ya Tuhan. Engkau beri dia semangat yang baru Tuhan. Dia boleh terus berusaha, belajar, melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang yang normal ya Bapak. Dia boleh mulai belajar berjalan. Engkau juga boleh memberkati setiap makanan, minuman, vitamin, obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan.
semuanya mendatangkan kesehatan pemulihan bagi tubuhnya ya Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya, anak-anaknya yang merawatnya, beri juga mereka kesehatan Tuhan, kesabaran, hikmat dalam merawat Pak Ongko Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap kami yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Buat firman-Mu yang pagi ini mengingatkan setiap kami ya Bapa untuk boleh bertindak lembut tapi tegas Tuhan. Setiap orang yang bersalah Tuhan, kami boleh mengampuni mereka, memberi mereka kesempatan Tuhan untuk boleh bertobat dan datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para anggota DPR, sampai jajaran terendah. Biarlah mereka boleh hidup takut akan Engkau. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, semuanya mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami sebagai orang yang sudah Engkau pilih ya Bapak. Kalau kami ada yang menjadi pemimpin, biarlah eh, kami boleh memimpin jemaat-jemaat yang sudah Engkau percayakan ini ya Bapak, dengan eh, terus bersandarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kami memiliki ketegasan di dalam mengambil keputusan, tetapi Engkau juga mengajarkan kami supaya kami juga berbelas kasihan, memberikan kesempatan supaya setiap orang setelah mengalami pertobatan, mereka juga mengalami pengampunan, mereka juga mengalami rekonsiliasi ya Bapak, supaya kami juga memiliki kelembutan ya Bapak di hadapan sesama kami ya Bapak. Dan berkati semua kami yang hadir di dalam ruang Koram Deo ini ya Bapak, berkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan pelayanan kami. Biar kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa, Anak, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.